Pesta gol Timnas U23 membuka peluang besar lolos putaran final. Akankah bisa tumbangkan Korea Selatan? Adrian Wibowo akan debut menghadapi Lebanon? Jangan skip dulu. Simak berita-berita menarik lainnya sampai selesai ya guys. Garuda Muda Pesta Gol. Timnas Indonesia U23 tempel ketat Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 benar-benar menunjukkan taringnya. Garuda Muda tampil ganas saat melibas Makau dengan skor telak 5-0 di babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kemenangan ini bikin posisi Indonesia makin mantap di klasemen sementara. Sekarang kita ada di peringkat kedua dengan 4 poin dari 2 laga. Cuma beda 2 angka aja dari Korea Selatan yang masih di puncak. Artinya, duel terakhir melawan Korsel pada 9 September nanti bakal jadi laga super penting. Karena siapapun yang menang bakal otomatis jadi juara grup dan lolos langsung ke putaran final. Dari jalannya pertandingan, skuad asuhan Gerald Vandenburg langsung tampil percaya diri sejak menit pertama. Bahkan baru 3 menit laga berjalan Indonesia sudah unggul berkat gol bunuh diri pemain Makau, Leong Lek Hang, yang bikin Garuda Muda makin di atas angin. Setelah itu serangan demi serangan terus digempur sampai akhirnya pesta 5 gol pun terjadi. Hasil besar ini jelas jadi suntikan motivasi luar biasa buat para pemain sebelum hadapi laga hidup mati lawan Korea Selatan. Kalau bisa menang, tiket final ada di tangan. Tapi kalau sebaliknya, masih ada peluang lewat jalur runner-up terbaik, walau itu tergantung hasil di grup lain. Jadi sekarang tinggal satu pertanyaan. Siapkah Garuda Muda bikin sejarah dengan menumbangkan raksasa Asia seperti Korea Selatan? Kabar selanjutnya, akankah Adrian Wibowo akan langsung debut di laga hadapi Lebanon nanti? Pertanyaan yang lagi rame banget sekarang adalah, apakah Adrian Wibowo bakal langsung debut bareng Timnas Indonesia saat uji coba lawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin 8 September nanti? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, udah kasih bocoran soal peluang pemain keturunan Amerika Serikat ini buat tampil. Bedanya sama pemain-pemain keturunan Belanda yang harus melewati proses naturalisasi panjang. Adrian nggak perlu ribet karena punya garis keturunan langsung dari sang ayah. Jadi proses administrasinya jauh lebih simpel. Sekarang Adrian udah gabung dalam pemusatan latihan di Surabaya. Tinggal nunggu surat rampung dari pihak Amerika aja. Kalau dokumen selesai, peluangnya buat main terbuka lebar. Pelatih Patrick Kluivert sendiri lagi coba meramu strategi dengan 2 uji coba melawan Taiwan dan Lebanon sebagai ajang pemanasan sebelum masuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia bakal ketemu lawan berat macam Irak dan Arab Saudi di Oktober nanti. Jadi setiap pemain baru yang hadir tentu bakal jadi sorotan, termasuk Adrian. Kualitasnya diharapkan bisa jadi tambahan amunisi buat lini serang Garuda. Tapi, apakah dia bakal benar-benar dikasih kesempatan debut langsung lawan Lebanon? Atau masih harus sabar nunggu laga resmi di kualifikasi? Gimana menurut kalian? Akankah Adrian Wibowo langsung unjuk gigi di Surabaya? Kita tunggu aja kabar selanjutnya. Meski Timnas Indonesia pesta gol 6-0 saat menjamu Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat malam, ternyata nggak semua pemain dapat pujian manis dari netizen. Justru nama Marcelino Ferdinand yang paling banyak disorot. Pemain muda berusia 20 tahun itu dikritik karena dinilai tampil egois dan nggak berada di performa terbaiknya. Beberapa momen di lapangan terlihat jelas Marcelino memilih memaksa menembak sendiri ketimbang mengumpan ke rekannya yang lebih terbuka. Hasilnya bola sering direbut lawan atau tendangannya malah jauh melebar dari gawang. Netizen pun langsung ramai melayangkan kritik di media sosial. Banyak yang menyayangkan sikap egois Marcelino yang dianggap merugikan tim. Ada juga yang menilai penampilan underperform ini bukan semata kesalahan dirinya, tapi lebih karena minimnya menit bermain selama di Oxford United, sehingga sentuhan dan rasa percaya dirinya menurun. Dari situ, muncul banyak saran dari pecinta bola tanah air. Marcelino harus pindah ke klub yang bisa kasih dia menit bermain reguler, supaya kualitas aslinya nggak terpendam. Situasi ini jelas bikin dilema. Apakah Marcelino bakal bertahan di Eropa dengan risiko jarang tampil?
Atau memilih klub lain demi karirnya? Yang pasti, publik Indonesia berharap Marcelino bisa segera bangkit, kembali ke performa terbaiknya, dan jadi motor serangan Garuda lagi di laga-laga besar ke depan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Marcelino memang harus pindah klub biar bisa selamatkan karirnya? Kabar selanjutnya, kata media Eropa soal debut Milano Jonathans dan gol perdana Eliano Reijnders. Kemenangan telak timnas Indonesia kemarin ternyata nggak cuma bikin fans di tanah air heboh, tapi juga sampai jadi sorotan media-media di Belanda. Salah satunya ESPN Belanda yang langsung menulis soal dua pemain anyar Garuda, yaitu Eliano Reijnders dan Miliano Jonathans. Dalam ulasannya, ESPN menyoroti bagaimana Eliano Reijnders, pemain baru Persib Bandung, berhasil bikin gol perdana bersama timnas di menit ke-38, yang juga jadi gol internasional pertamanya bareng Garuda. Sementara itu, debut Miliano Jonathans juga nggak kalah ramai dibicarakan. Bayangin aja, baru resmi jadi WNI 2 hari sebelum laga, dia langsung turun sebagai pemain pengganti dan bisa cepat banget beradaptasi di lapangan. Pelatih Patrick Kluivert pun terang-terangan mengaku puas sama performa Jonathans, walaupun cuma main sekitar 20 menit. Kluivert bahkan bilang kalau Miliano udah lama masuk dalam incarannya, dan melihat kualitas plus semangat yang ditunjukkan di laga debut ini, Jonathans bisa jadi aset penting buat timnas ke depannya. Kemenangan besar ini jelas bukan sekadar angka di papan skor, tapi juga sinyal positif bahwa chemistry antar pemain makin terbangun, apalagi menjelang laga-laga berat di babak berikutnya. Pertanyaannya, dengan tambahan tenaga baru macam Jonathans dan Reijnders, apakah Garuda siap meledak lebih besar di ronde keempat nanti?